ketika menemukan nama Muhammad SAW disebutkan nilai kemanusiaannya, maka Anda jangan pernah mengangkat beliau melebihi kewajaran yang telah Allah tetapkan. Ya, lihat baik-baik, awas hati-hati ya. Saya ingin luruskan sebentar. Maaf saya agak lompat sedikit. Perhatikan baik-baik. Saya ingin luruskan. Hadis ini sering digunakan oleh sementara ikhwan beberapa kalangan untuk menolak penyebutan nama Sayyid bagi Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW juga manusia seperti kita yang punya sifat-sifat kemanusiaan yang diantaranya tidak abadi hidupnya dan akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu dan bapak sekalian, jika nama Muhammad disebutkan dalam Al-Quran, maka beliau SAW penyebutan namanya itu seringkali dibagi kepada dua bagian. Satu, melekatkan fungsi pribadi sebagai manusia. Yang kedua, melekatkan fungsi kerasulannya menjadi teladan untuk kita. Jadi kalau Bapak Ibu baca ayat menemukan kalimat Muhammad disebutkan 4 kali dalam Al-Quran. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 144. Quran surah ke-33 Al-Ahzab ayat ke-40. Quran surah ke-47 dengan namanya Muhammad ayat yang kedua. Dan Quran surah ke-48 ayat ke-29. 4 kali nama ini disebutkan dalam Al-Quran. Nama di Ali Imran, Quran surah ketiga ayat 144 misalnya, disebutkan Muhammad saja. Lihat, disebutkan Muhammad saja. Dan dilekatkan dengan kalimat kematian. Ingin menunjukkan kesan bahwa, maaf, Nabi Muhammad SAW juga manusia seperti kita, yang punya sifat-sifat kemanusiaan yang diantaranya tidak abadi hidupnya dan akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Paham sampai sini? Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'aw qutila qalabtum ala aqabikum. Di dalam Muhammad SAW kami tugaskan sebagai seorang rasul, kecuali beliau pun manusia juga, sama seperti rasul yang dulu punya sifat kemanusiaan. Rasul yang dulu meninggal, Muhammad SAW pun akan meninggal. Paham? Nah, jadi kalau antum menemukan kalimat Nabi dengan namanya Muhammad SAW, coba dilihat sifat keterangan Al-Qurannya. Kalau dilekatkan pada sifat-sifat kemanusiaan, maka ini petunjuk dari Al-Quran. Maka kita menghormati, menyayangi Nabi SAW sebagai seorang Rasul, tapi jangan sampai mengangkat beliau di atas hal-hal yang tidak sewajarnya. Karena itu pernah Nabi SAW itu langsung membenarkan dan langsung, mohon maaf, menegaskan pada saat itu seketika ketika ada seorang bernama Abdullah bin Shikhir yang disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud nomor hadis 4075, ketika beliau disanjung oleh orang ini sebagai utusan dari kaumnya dengan nama Sayyid. Datang orang tersebut, Abdullah bin Shikhir, diutus oleh kaumnya menyanjung Nabi, mengatakan anta sayyiduna, engkau adalah sayyid kami. Kata Nabi, as-sayyidu Allah, yang sayyid itu cuma Allah. Ditepis oleh beliau SAW. Ya, lihat baik-baik, awas hati-hati ya. Saya ingin luruskan sebentar. Maaf saya agak lompat sedikit. Perhatikan baik-baik. Saya ingin luruskan. Hadis ini sering digunakan oleh sementara ikhwan beberapa kalangan untuk menolak penyebutan nama Sayyid bagi Rasulullah SAW. Baik, saya pribadi menghargai pendapat itu. Tapi kalau kita menelusuri hadis-hadis Nabi, maka kiranya pendapat dimaksud belum benar seutuhnya. Ya, belum lengkap. Ingat, kata Sayyid itu dibagi dua bagian. Awas hati-hati ya. Kata Sayyid dibagi dua bagian. Bagian pertama, bagian yang diperkenankan, dibolehkan. Bagian yang kedua, bagian yang dilarang. Dikata Sayyid, panggilan Sayyid, Sayyiduna, Sayyid dan sebagainya, itu dibagi dua bagian. Satu, bagian yang diperkenankan. Kedua, bagian yang dilarang. Contoh, saya berikan bagian yang diperkenankan. Nabi SAW pernah menyampaikan kalimat ini, Nabi sendiri mengatakan di lisannya dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Lihat kalimatnya. Ana sayyidu bani Adam yaumal qiyamati wa awwalu man yanshaqqu alaihi al-qabr. Saya adalah sayyid bagi semua keturunan Adam pada hari kiamat. Dan saya adalah orang yang kuburannya pertama kali terbelah saat kiamat. Jadi kuburan pertama yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah kuburnya Nabi SAW. Dan kata beliau, saya sayyid, saya pemimpin dari semua cucu-cucu atau keturunan Adam alaihissalam. Jadi beliau pun SAW menyebut dirinya dengan sayyid.
Jadi kalau kita ingin menyebut Nabi SAW dengan kalimat Sayyid itu gak ada masalah. Ya, saya pernah tinggal di Mekah tahun 2010. Demikian saya ke Madinah. Orang Mekah, orang Madinah gak ada masalah menyebut Nabi SAW dengan Sayyid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mereka katakan Sayyid, gak ada masalah. Antum jalan dari Mekah ke Madinah, di pinggir jalan ada kalimat salawat kepada Nabi menggunakan kata Sayyidina. Terus, ya, antum lihat sebelah kiri ada tulisan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Syekhul Islam Ibn Taimiyah menulis kitab Risalah Tazkiyatun Nafas. Beliau buka di kitabnya di mukaddimah dengan kalimat salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Syamsuddin Al-Dhahabi, beliau memiliki kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar. Beliau memuat bab di mukaddimah dengan kalimat salawat. Setelah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, lihat kalimatnya wala adwana illa 'alal zalimin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, menggunakan kalimat sayyid. Ya. Jadi kalau Anda ingin menggunakan bagian pertama, Nabi pernah mengatakan sayyid bagi dirinya. Kita lihat nanti satu, ada sayyid yang diperbolehkan. Nabi pernah mengatakan kepada Al-Hasan cucunya, hadza ibni sayyid. Ini cucu saya, sayyid dia. Sayyid diangkat oleh Nabi. Umar bin Khattab pernah menyebut Abu Bakar dan Bilal dengan sayyid. Hadza sayyidun man a'taqa sayyidan. Ini adalah seorang sayyid yang membebaskan seorang sayyid. Karena Bilal bin Rabah pernah kemudian dibebaskan oleh Abu Bakar ketika sedang disiksa, dibeli oleh beliau, dibebaskan dari kebudakannya. Nah, kalimat sayyid yang dimaksudkan di sini adalah kalimat penghormatan yang sifatnya umum dipandang dalam kemasyarakatan. Itu nggak ada masalah. Kalau diterjemahkan ke bahasa kita, panggilannya bapak, pak, ya, tuan, mister. Ada namanya Asep, usia 70 tahun. Bertemu misalnya, maaf, dengan Andi, anak 7 tahun. Baik, tiba-tiba Andi mau memanggil Pak Asep, dipanggil Asep. Masya Allah, tanpa bapak. Bagaimana perasaan Asep? Nah, ilustrasinya demikian. Di Arab ada panggilan untuk menghormati orang lain yang sekiranya bisa diangkat karena kedudukannya atau dihormati karena senioritasnya. Maka orang Arab memanggil sayyid kalimatnya. Antum karyawan manggil pimpinan antum dengan bapak kan? Bapak bupati, tuh. Bapak presiden, ya, bapak gubernur, bapak direktur. Bapak itu panggilan hormat, bukan ingin menjadikan beliau sebagai bapak. Pak direktur, saya bukan bapak kamu. Masya Allah, bukan, itu panggilan hormat namanya. Di Arab sama. Jadi ketika Nabi memanggil kemudian misalnya sahabatnya dengan sayyid, itu ingin menunjukkan penghormatan pada sahabatnya. Sahabat memanggil sayyid, penghormatan. Antum pun begitu. Antum sedang umrah, tiba-tiba misalnya koper ketinggalan, dipanggil dari belakang, sayyid, sayyid, sayyid. Antum lihat ke belakang, maaf pak, saya bukan sayyid, saya doni. Bukan. Antum sedang dihormati di situ, dipanggil pak, 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 itu maksudnya. Perempuannya ditambah tak di ujungnya, sayyidah. Sayyidah Khadijah, Sayyidah Fatimah, Sayyidah Aisyah. Boleh menggunakan sayyidah. Jelas ya? Nah ini kalau antum ingin menghormati sesuai kadarnya, antum boleh panggil dengan kalimat sayyid. Nah, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menolak dipanggil sayyid oleh seseorang ketika diutus dia dari kaumnya? Perhatikan, karena cara dia memanggil itu masuk pada kategori yang kedua. Apa itu? Dia menyanjung Nabi terlampau tinggi sehingga melampaui batas sanjungannya. Maaf, seakan-akan mengesankan nilai pengkultusan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi sedang kumpul dengan sahabat, datang orang ini ingin mendapatkan perhatian, maka dia sanjung Nabi dengan sanjungan yang tidak biasa. Anta sayyiduna. Maka kata Nabi SAW, perhatikan jawabannya. Orang ini mengatakan kata sayyid, Nabi menjawab dengan alif lam, as-sayyid. As-sayyid. Awas hati-hati ya, kalau kita belajar bahasa, apalagi mempelajari bahasa hadis dan bahasa Al-Quran, itu setiap huruf dan kalimatnya punya makna. Punya makna. Dia katakan, anta sayyiduna, anda itu pemimpin kami, dengan sanjungan yang sangat tinggi. Dijawab oleh Nabi menggunakan alif lam, as-sayyid, Allah. Yang hanya disanjung itu hanya Allah. Dia berkata tanpa alif lam, Nabi menjawab dengan menggunakan alif lam. Masya Allah, Syekh Ibnu Saleh Al-Utsaimin memberikan tafsiran yang luar biasa. Beliau termasuk paham bahasa Arab dan tentunya beliau orang Arab dan salah seorang mufti yang dikagumi. Kata Syekh Utsaimin, jika satu kalimat dalam hal kedudukan menggunakan alif lam, maka ini menunjukkan satu hal yang mutlak. Mutlak sifatnya. Tapi jika alif lamnya dibuang,
Maka ini menunjukkan sesuatu yang sementara, standar, normal sifatnya. Maka ketika orang ini memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terlihat oleh Nabi dia mengangkat Nabi berlebihan seakan-akan ingin kultuskan Nabi. Maka Nabi jawab, kamu jangan kultuskan saya. Yang mutlak disanjung, yang mutlak diangkat itu bukan saya, tapi hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itulah Nabi menolak dipanggil dengan kalimat sayyid oleh orang itu, bukan karena salah panggilan sayyidnya, tapi orang itu menggunakan kata sayyid untuk mengkultuskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi tidak ingin dikultuskan, khawatir seperti Isa alaihissalam dulu dikultuskan. Seperti orang-orang diangkat berlebihan. Paham sampai sini? Jelas ya? Nah, jadi itu yang dimaksud hadis-hadis. Karena itu saya sarankan kalau baca satu hadis, coba lihat beberapa hadis yang lainnya untuk melengkapi makna-makna yang dimaksudkan. Jelas? Tayyib. Baik, teruskan. Ketika menemukan nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, disebutkan nilai kemanusiaannya, maka Anda jangan pernah mengangkat beliau melebihi kewajaran yang telah Allah tetapkan. Sudah selesai. Paham ya? Nah, tapi kalau disebutkan dengan sifat risalah kerasulannya, ini menunjukkan bahwa Anda diminta meneladani sifat risalahnya dan dipraktikkan dalam kehidupan kita. Di antara ayatnya adalah ayat yang terkait tentang ibadah salat. Perhatikan kalimatnya. Ruku dan sujud, bagian dari salat, dibuka dengan kalimat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian disandingkan dengan misi risalahnya, seakan-akan memberikan pesan kepada kita, kalau Anda ingin ruku dan sujud, maka ikuti cara ruku dan sujudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammadur Rasulullah. Quran surah 48 ayat 29. Perhatikan. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu Rasulullah. Kalimat Rasulullah yang di sini beda dengan kalimat Rasul yang disebutkan di Ali Imran ayat 144. Ali Imran 144 untuk menunjukkan sifat kemanusiaan. Quran surah 48 Al-Fatah ayat 29 untuk menunjukkan misi risalah yang harus diikuti. Seakan-akan Allah ingin memberikan isyarat, maaf, lihat baik-baik. Kalau ada orang salat, kalau ada orang ruku, kalau ada orang sujud, ruku sujudnya tidak mengikuti cara ruku sujudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak bernilai salatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Paham? Satu. Dua, jika ada orang salat, kemudian cara salatnya tidak mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan mendapatkan manfaat dari salatnya. Dan kita lihat nanti ada rahasia dalam sujud. Yang ini hanya bisa diperoleh jika sujud kita sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa rahasianya? Saya bacakan ayatnya sampai ke kalimat sujud. Lihat baik-baik. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang mengaku bersama Nabi itu. Maknya ma'iyah. Bisa semasa atau tidak semasa dengan Nabi, tapi mengikuti tuntunannya. Misal, saya katakan misalnya pada kawan kami, wa ma'i, dia bersama saya. Siapa namanya? Zia. Saya katakan Zia ma'i. Zia bersama saya. Sekarang hadir saat ini. Saya juga bisa katakan begini. Bisa lihat baik-baik. Al-musyahiduna ma'i. Ya, para pemirsa Akhir TV sekarang sedang bersama saya. Baik, saya katakan kepada antum. Orang-orang yang hadir saat ini, yang hadir melihat tayangan ini, ada nggak dengan kita sekarang? Tidak. Tempatnya tidak sama. Bahkan mungkin, mohon maaf, saya meninggal, tayangan ini masih ada. Tapi mereka masih melihat tayangan ini. Maka dalam bahasa Arab, sekalipun tidak semasa, tidak satu tempat, tapi bersamaan mengikuti apa yang telah disampaikan, itu kalimat bahasa Arab yang menggunakan kata ma'a namanya. Ma'iyah. Jelas di sini? Nah, sekarang, lihat baik-baik. Ada pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut oleh Al-Quran dengan kalimat ma'a. Walladzina ma'ahu. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Fungsinya sebagai kata sambung yang menunjuk pada subjek atau objek. Di sini manusia secara luas tanpa batas, menunjuk pada luas, umum, semua. Maaf, mau laki-laki, mau perempuan, mau dia besar, mau kecil, mau tua, mau muda, ya, semua. Mau komunitasnya banyak, mau komunitasnya sedikit, mau tunggal, mau banyak, itu disebut dengan alladzina. Ya. Beda dengan man. Kalau man itu cenderung menunjuk pada satu personal. Satu orang saja, laki-laki satu orang, perempuan satu orang, umumnya satu. Ya, umumnya, makna khususnya. Tapi kalau alladzina, ya, spesifik, dia menunjuk pada cakupan keseluruhannya. Mau satu, mau dua, mau tiga, mau banyak seluruhnya tanpa kecuali.
Perhatikan, kenapa Allah menggunakan kalimat alladzina di sini seakan-akan memberikan isyarat. Semua yang mengaku umat Nabi Muhammad SAW dalam setiap pergantian masa sampai kehidupan ini berakhir hanya akan diikat dengan hukum yang akan saya sebutkan nanti ini. Demikian kalau kita ingin tafsirkan ayat ini. Jadi kalau antum mengaku umatnya Nabi Muhammad SAW, maka antum harus memiliki ciri yang disebutkan di ayat ini. Apa itu? Perhatikan. Walladzina ma'ahu. Adapun orang-orang yang mengaku bersama Nabi, baik semasa sezaman dengan Nabi, ataupun maaf, tidak semasa dengan Nabi, tapi mau mengikuti tuntunannya. Ciri pertama yang merasa umat Nabi Muhammad SAW itu, satu, ciri pertamanya, dia mau mengikuti tuntunan Nabi. Menggunakan ma'iyah. Jadi kalau antum, mohon izin, mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW, tapi tidak mau mengikuti tuntunannya, maka ada yang salah dalam pengakuan keislaman kita, dalam pengakuan kenabian Muhammad SAW. Awas, nanti poin-poin ini akan disandingkan dengan ibadah. Kalau kita terapkan dalam hal ibadah, antum sholat, tapi cara sholatnya tidak mengikuti tuntunan Nabi SAW, maka ada yang salah dalam pengakuan antum terhadap kenabian Nabi Muhammad SAW. Bahasa paling tegas ya, antum sedang tidak diaku umat Nabi SAW. Jelas ya? Baik, teruskan. Walladzina ma'ahu, ciri orang yang bersama Nabi itu, kalau mengaku umat Nabi SAW, mengaku mengikuti tuntunan Nabi, maka ciri keduanya, lihat, asyidda'u 'alal kuffar, tegas terhadap segala hal yang menyimpang. Tegas pada penyimpangan. Tegas itu tidak selalu keras ya. Ya. Tidak memberikan toleransi, zero tolerance pada penyimpangan itu tegas. Berpaling dari yang mungkar itu tegas. Tidak harus keras. Ya, keras itu kan identik dengan sesuatu yang kasar. Cukup tegas, tinggalkan itu tegas. Antum lihat tayangan yang tidak bagus di handphone, begitu sedang buka handphone ada iklan. Gambarnya tidak layak untuk dipandang, tegas. Ya, antum palingkan, buang. Buang gambarnya. Kalau keras beda, begitu ada banting handphonenya. Masya Allah. Itu kasar namanya. Bedakan ya. Paham ya? Baik. Tegas terhadap apa? Kufar. Diterjemahkan apa di situ? Tuh. Kufar bukan kafir. Silakan lihat. Bukan. Bukan. Lihat baik-baik. Di situ kufar bukan kafir. Beda antara kufar dengan kafir. Makanya antum coba kalau kita sedang kajian, tolong bawa mushaf ya, untuk kita sesuaikan. Nanti kita lihat tafsirannya. Di sana disebutkan asyidda'u 'alal kuffar bukan kafir. Di Quran itu ada 3 jenis kafir. 3 jenis kekufuran. 1 kafar, 2 kafir, 3 kufar. Itu beda. Baik, lihat. 1 kafar. Jamaknya kafaru. Contohnya kafar Quran surah ke-14 ayat ke-7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Contoh kafaru Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-6 paling kanan sebelah atas. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Menggunakan kata kafaru. Kalau disebutkan kafar atau kafaru bentuk jamaknya, itu menunjukkan umumnya pada perbuatan yang menyimpang dari ketentuan Allah. Jadi yang dimaksud perbuatannya, bukan orangnya. Ingat, bukan orang kafir yang dimaksudkan, maaf, yang dimaksudkan non-muslim bukan. Tapi setiap perbuatan yang menyimpang dari ketentuan Allah, sekalipun dikerjakan oleh orang yang mengaku muslim. Misal, orangnya muslim, di KTP-nya tertulis agamanya Islam, cuman gak mau sholat. Antum pernah menemukan orang Islam gak mau sholat? Ada, nah itu disebut kafar. Kafar. Kenapa menggunakan kalimat kafar sebagai sindiran? Kok nggak ada beda ya seperti orang yang belum beriman? Ya orang tidak beriman tidak sholat. Memang dia nggak sholat karena tidak ada iman dalam dirinya. Tapi kamu kan ngaku beriman. Kenapa kamu tidak sholat? Maka perbuatannya disebut kafar untuk mengidentikan dengan perbuatan orang kafir. Nggak ada beda di situ. Misal, antum mendapatkan harta yang wajib zakat. Ketika sudah tiba masa zakatnya tidak antum keluarkan. Salah tidak? Salah, antum tidak keluar dari Islam, tapi perbuatan salah itu diidentikan seperti perbuatan orang yang kafir. Karena orang kafir tidak berzakat, gak ada iman dalam dirinya. Antum, maaf, punya iman, gak mau zakat, maka disebut dengan kafar.
Lihatlah in syakartum. Kalau kamu mau bersyukur dengan harta yang kami titipkan kepadamu, Anda keluarkan zakat, Anda keluarkan infak, la azidannakum. Wa la in kafartum. Tapi kalau Anda kafar, perbuatan yang menyimpang. Jelas? Jadi kalau disebutkan kafar, itu salah satunya menunjuk pada perbuatan yang menyimpang dari ketentuan Allah jika dikerjakan oleh orang beriman, tapi tidak sekaligus mengeluarkan dia dari keimanannya. Jelas ya? Belum tentu mengeluarkan dia dari keimanannya, kecuali kalau berbuat dosa besar yang dengan itu mengeluarkan dia dari iman. Tayyib. Dua, kafir. Kafir. Kalau disebutkan kafir, itu umumnya menunjuk pada orangnya. Non-muslim. Non-muslim. Dan biasanya levelnya itu umumnya tidak banyak mengganggu secara fisik pada orang Islam, tapi suka ngajak-ngajak. Misal, zaman Nabi sudah ada sekelompok orang di awal-awal masa Islam datang kepada Nabi. Ya Muhammad, kita tidak usah berselisih. Kita memang beda, tapi jangan sampai perbedaan ini menjadikan kita saling berperang. Sudah, kita gantian saja. Malam ini kami nyembah Tuhan kamu, besok-besok kamu nyembah Tuhan kami. Nyerang sih tidak, cuman ngajak-ngajak. Jelas ya? Maka yang seperti ini disebut dengan kafir, jamaknya kafirun atau kafirin. Maka turun ayat di sini langsung satu surah disebut dengan namanya mereka al-kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Disebutkannya kafirun, nyerang sih tidak, cuma suka ngajak-ngajak. Nah, kaidah dalam tafsir menyebutkan kalau ada disebutkan di ayat kejadian tapi orangnya spesifik tidak disebutkan, kejadiannya kapan tidak dirinci, ini menunjukkan akan terjadi lagi kejadian itu di masa depan dengan tokoh-tokoh yang berbeda, dengan tempat-tempat yang tidak sama. Ya, Anda pernah dapatkan orang sekarang nyerang sih tidak, cuma suka ngajak-ngajak. Car free day, karnya yang free. Ngajaknya sih enggak, datang bawa biskuit, Pak minta waktu sebentar. Bapak, yakinlah bawa begini. Ah, itu kan baik, datang ke sini, datang ke situ, bawa kerudung, bawa peci, bawa macam-macam. Pernah ada yang begitu? Nah, antum jangan buang-buang energi. Cukup katakan begini, maaf Pak, Bapak terlambat. 15 abad yang lalu sudah ada yang seperti Bapak. Dan turun surah Qul ya ayyuhal kafirun. Kami tidak maksa, Bapak mau ikut kami silahkan Pak. Ya, tapi kalau Bapak mau berdakwah, Bapak terlambat. Pilihan cuma dua, Bapak ikut kami atau Bapak bertahan dalam kepercayaan Bapak. Lakum dinukum waliyadin. Dibalik kita yang nasihatin dia. Ya. Gampang Pak. Ini tidak usah terlampau tegang. Bapak jangan sampai menyebarkan ajaran kepada nggak usah. Bilang Bapak terlambat. Itu aja. Selesai. Jelas ya? Dan sopan. Kafir itu diserap ke dalam bahasa Inggris jadi kafir. Sesuatu yang terhalang. Dari bahasa Arab bu, kafir. Ya, banyak kata bahasa Inggris dari bahasa Arab banyak. Ya, misal sugar, gula dari kata sukar. Kopi dari kata kahwa, ya, kopi. Cat, kucing, ya, dari kata kitun. Ya, dalam bahasa Arab banyak serapan-serapannya. Kafir ini itu dari bahasa Arab, kafir. Ya, dari kata kafara, asalnya sesuatu yang terhalang, tertutup. Kalau dia menyengaja menghalangi dirinya dari sesuatu, membuat tabir, maka orang yang disebut dengan kafir. Jadi kenapa ayat turun Qul ya ayyuhal kafirun untuk menyampaikan pesan bahwa orang-orang yang masih belum mau menerima risalah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang membuat batas dari dirinya dengan hidayah, yang membuat tabir ya sehingga risalah dakwah tidak sampai kepada dirinya. Kalau bahasa paling singkatnya, orang yang masih menutup diri belum mau menerima dakwah. Sopan sekali. Makanya ketika dipanggil kafir, orang-orang itu nggak marah. Karena bahasanya sopan. Silahkan, mereka orang jahiliyah. Paling fasih bahasa Arabnya. Bahasanya paling bagus. Paling mengerti dengan isi bahasa. Dipanggil kafir, nggak marah bu. Qul ya ayyuhal kafirun. Manggil kafir ya? Tidak. Mereka orang paling fasih bahasa Arab. Mereka orang Arab paling asli. Mereka mengerti bahasanya. Dipanggil kafir, nggak marah. Karena memang kalimat itu sangat sopan. Yang masih menutup diri. Yang aneh, orang sekarang. Bukan orang Arab. Gak ngerti bahasa Arab, gak tahu bahasa Arab, dipanggil kafir, marah. Bapak kafir ya? Apa? Masya Allah. Tuh, ya, aneh memang. Dan silakan, Islam tuh yang paling sopan Pak, lembut, bahasa Quran tuh luar biasa. Coba bandingkan dengan kepercayaan lain. Ya, orang yang tidak sama dengan kepercayaan bisa disebut beda. Saya punya beberapa kumpulan koleksi beberapa kitab di agama lain, saya bandingkan, Masya Allah, begitu saya baca, kita menyebut dengan sopan.
yang tertutup kita disebut domba, tersesat lagi. Domba-domba yang tersesat. Antum turun status. Saya tidak teruskan ya, cuman perbandingan ya. Kalau tidak sepakat kita diskusi ya, kita diskusi. Saya teruskan pulang dari sini tersangka saya nanti. Nah. Like and subscribe.